Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat OBP semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Ya, sudah berapa bulan ya kita nggak menjumpai kita berdua tepatnya. Tapi kalau video-video kita masih ada ya sahabat, menghiasi channel OBP obrolan bawah pohon. Tapi baru kali ini kita berdua muncul lagi dengan video baru. Ini baru ngetek dan mohon maaf lahir batin semuanya karena baru bisa menyampaikan setelah Idul Fitri. baru muncul kemana aja. Ini sudah mulai Idul Adha loh. Oh ya, masih belum ada kan? Ini masih belum ada, tapi kan akan masuk bulan Dzulhijjah. Oh iya udah lewat banget. Mudah-mudahan video-video kemarin tentang mohon maaf lahir batin dari kami berdua sampai juga ke sahabat OBP semuanya. Ya mudah-mudahan dari bulan puasa kemarin sampai nanti kita bertemu bulan Ramadan yang berikutnya kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hai sahabat, tempatnya baru tapi masih ada pohon-pohonnya. Mohon maaf kalau ada banyak sekali suara dan lagi coba-coba tempat baru ya Bu ya. Karena ini outdoor. Oh, iya. Emang biasanya nggak outdoor ya Bu? Biasanya ya, tapi lebih jauh tempatnya dari iya. jalan umum gitu. Oke, sip. Di tempat baru, apakah ini akan jadi tempat tempat utamanya OBP? Lihat nanti. Yang jelas biasanya nggak ada minuman, kali ini kita minum dulu. Tim kopi. Tim kopi, yang satunya tim teh. Ya, ngobrolin apa ya? Kita awali obrol OBP setelah Lebaran ini dengan bahasan yang sebenarnya bahasan sehari-hari, tapi kalau tidak didudukkan dengan suatu hal yang tepat, yang pas, ini jadi problem terus, yaitu antara pergaulan antara laki-laki dan perempuan, ya kan? Dan di masyarakat dari tua sampai yang paling muda, anak-anak bahkan itu sudah yang namanya hubungan laki-laki sama perempuan itu udah banyak yang kelewat batas dan banyak yang ya masih ada yang tabu untuk dibicarakan, ada yang vulgar. Iya bener banget. Jadi kita kupaskan awal pembahasan tentang sistem pergaulan laki-laki dan perempuan ini dari sebuah kitab, yaitu kitab Nizamul Ijtimai karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Di bab awal ini kita mau ngobrolin mukadimahnya dulu. Nah gitu, mudah-mudahan bisa diikuti oleh sahabat OBP semuanya. Ya, kita mulai ya Bu ya. 1, 2, 3. Iya ya. Oke. Ini kita mulai dulu sama istilah ya. Istilah Bu ya. Ada orang tuh kan ada istilah itu nizam. An-nizam al-ijtimai atau sistem. Ada juga yang bilang itu di kitab beliau itu ada sebutannya anzimatul mujtama. Wow. Apa tadi kita ulang? Nizamul ijtima, an-nizamul ijtima sama iya. Ya, dua ini yang istilah-istilah ini ya yang ada di beredar di masyarakat. Kalau anzimatul mujtama itu sistem sosial. Kalau nizamul ijtima itu sistem pergaulan. Nah, cuman di masyarakat itu kadang mengistilahkan pergaulan itu sistem sosial gitu. Iya, benar. Padahal ternyata sistem sosial itu sangat luas gitu ya, mencakup ekonomi gitu ya, pemerintahan, pendidikan, dan yang lainnya gitu ya. Nah, sementara kalau nizamul ijtimai itu dia lebih spesifik ke hubungan pria dan wanita, pergaulan pria dan wanita. Oke. Dalam semua aspek juga berarti. Dalam semua aspek juga yang terkait dengan pria dan wanitanya. Tapi fokusnya hubungan pria dan wanita. Oke, iya. Jadi di kitab ini mempertegas gitu ya bahwa sistem pergaulan itu adalah sistem yang mengatur pergaulan pria dan wanita dan yang muncul gitu kan, serta mengatur hubungan yang muncul dari interaksi tersebut serta sesuatu yang tercabang dari hubungan tersebut. Nah, jadi ada 3 gitu ya bagian dari nizamul ijtimai ini, kemudian yang di kitab ini.
Jadi dia mengatur pergaulan, Ya. kemudian mengatur yang muncul dari pergaulan itu dan hal yang tercabang dari pergaulan tersebut, hubungan tersebut. 3 hal tadi ya tentang pria dan wanitanya tadi. Oke. Ya karena kenapa kita tergelitik untuk bahas ini, di beberapa OBP video-video OBP sebelumnya itu kan kita ngebahas tentang bagaimana ketika apa kemarin hubungan suami istri yang diumbar keluar terpesat kemudian apa lagi ya kemarin tuh Aurat. ya. Nah itu kan bagian-bagian yang itu terkait sama tadi bagaimana perempuan dan laki-laki ada di sistem kehidupannya gitu kan. Nah kita coba deh ulangin lagi, maksudnya kita coba kasih fondasi dulu di awal apa sih yang mau kita ambil, yang mau kita cari tentang peraturan apa namanya Sistem pergaulan. iya pergaulan antara laki-laki dan perempuan supaya tidak ada kebingungan lagi gitu, karena hari ini udah wah kacau bener. Benar-benar apa sudah tidak ini lagi ya, tidak ada batasan gitu kemudian yang untuk antara interaksi pria dan wanita. Malah yang batasan yang kacau itu adalah seolah-olah itu Islam, padahal ternyata melenceng dari Islam. Ya. Nah, kemudian kalau di kitab ini kan itu disampaikan ya bagaimana pandangan terdahulu ya kaum muslimin itu tentang apa namanya terhadap pergaulan pria dan wanita ini. Ya. Jadi mereka itu sebenarnya jauh gitu ya dari hakikat pemahaman Islam gitu. Yang pertama kan mereka jadi ada 2 kelompok sebenarnya. Yang pertama terbagi ke orang yang terlalu bebas. Nah, atau di situ tafrid ya namanya. Ya. Nah, bebasnya itu dia perempuan ini bolehlah dia buka aurat gitu. Boleh dia berhalwat. Ya. Intinya dia bebas gitu. Kalau sekarang ya itu liberal gitu ya. Liberal perempuan yang memiliki kebebasan. Ham lagi. Ya. Nah, kalau yang kedua itu dia terlalu ketat gitu. Atau istilahnya itu ifrat. Nah, ketatnya di sini sampai perempuan itu tidak boleh ngapa-ngapain, dia di rumah aja. Aja gitu, oke. Nah, itu mungkin kayak budaya dikatakan di Arab ya, sampai yang perempuan itu yang belanja itu laki-laki aja gitu apa. Nah, itu sebenarnya akan diluruskan gitu ya, bagaimana sih nanti perempuan ataupun laki-laki gitu ya untuk menjalankan fungsi mereka di dalam kehidupan ini, terkait tadi apakah dia di luar rumah itu bagaimana gitu ya. Nah, yang ketat ini dia saking ketatnya tadi sampai aurat perempuan itu semuanya sampai muka dan telapak tangan pun aurat juga. Nah, seperti itu. Oke, berarti adanya 2 kelompok juga ya yang ada di masyarakat, yang terlalu bebas sama yang terlalu ketat. Aturan ya maksudnya, bebas aturan sama terlalu ketat terhadap aturan. Nah, yang kedua hal ini ya Bu ya, dari yang kedua ini yang tadi dia terlalu bebas sama dia terlalu ketat ya, itu 2 juga anunya. Yang pertama itu runtuhnya akhlak, yang kedua kejunutan berpikir. Oh, oke. Ya, jadi di sini nih beliau ingin menyampaikan yang kitab ini ingin mengantarkan kepada kita yang pasnya itu seperti apa gitu, bukan jalan tengah ya. Soalnya tadi gitu kan Bu, yang terlalu bebas dan terlalu ketat. Oh, udah kita cari yang bukan jalan tengah ya, tapi yang tepat. Yang tepat. Karena kalau jalan tengah kita sama aja dengan demokrasi ya. Oh iya benar, sama dengan moderat. Nah, lalu kemudiannya di sini sebenarnya disampaikan juga upaya-upaya untuk memperbaiki kayak gitu ya, untuk keadaan tadi itu kayak apa supaya nggak terlalu bebas juga nggak terlalu ketat-ketat banget gitu. Nah, karena memang di satu sisi bisa jadi kan malah dalam tanda kutip yang menyiksa perempuannya juga gitu. Nah, untuk tidak kemana-mana di rumah aja gitu. Lalu mulai dari mereka tuh bikin buku-buku gitu ya, tulisan-tulisan, sampai ada koreksi terhadap undang-undang. Habis itu mereka juga mengoreksi kayak apa di sekolahan gitu, yang harusnya laki-laki dan perempuan terpisah. Jadi intinya ada upaya lah gitu ya, untuk kayak apa sih pergaulan laki-laki dan perempuan ini tidak bingung gitu ya, seharusnya masuk kelompok yang mana nih ya. Jalan tengah juga jangan gitu, jalan yang tepat sesuai dengan, karena tadi di masyarakat ada 2 kelompok tadi ya. Orang juga nggak mau terlalu bebas, tapi faktanya sekarang juga banyak yang bebas. Nah, itu bebasan banget gitu. Malah
yang misalnya dia ingin berusaha sesuai dengan jalur Islam, Ya. itu dianggap terlalu ketat. Nah, itu dia. Gitu. Karena yang bebas ini terlalu bebas. Sampai yang ibarat standarnya itu seperti itu dianggap terlalu berlebihan. Ya, benar. Nah, ada lagi sebenarnya yang terlalu berlebihan juga gitu ya. Makanya yang tadi perempuan yang tidak boleh keluar rumah. Ya. Jadi intinya pengen ngedudukin ini semua. Pengen kita juga sambil belajar lagi tentang isu hijab ini, karena ya begitu banyak. Kalau hari ini yang terlalu bebas gitu kan sebenarnya yang ada yang menarik gitu ya, yang sebenarnya nggak perlu ada aturan itu kan antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan itu udah clear ya Bu ya. Maksudnya Aturan buat laki-laki sama laki-laki kan maksudnya udah nggak perlu. tapi itu nanti ke sosialnya juga, Iya. kesadaran masyarakatnya gitu ya. Karena sekarang yang bergaulan yang sesama jenis juga Makanya banyak yang kalau dinormalisasi. kayak kasus sesama jenis itu kan kemudian itu Iya. bukan lagi istilah kayak maksiat, tapi itu sebuah pasar yang besar. Makanya dia masuknya nanti ke sistem sosial, karena di pergaulan ini kan khusus pria dan wanita. Iya. Jadi yang jenis dua di luar dari jenis itu masuk mana ya? Tidak masuk ke pengaturan. Iya, bener banget. Soalnya Allah itu kan menurunkan cuma dua ya. Dua kan, pria dan wanita. Walaupun ada juga kan misalnya, tapi tetap jenisnya walaupun yang kita dulu bahasa menjadi Iya, yang benar-benar. dia unsa Iya. atau dia benar-benar punya dua kelamin, Iya. atau dia sebagai itu ya, sebagai apa sih kadang bencong ya apa sih gitu. Nah, Iya. itu kan kalau dia memang betul-betul sudah kodonya, itu kan tetap akan menjadi satu jenis juga dia. Betul. Laki-laki kalau perempuan. Perempuan. Jadi nggak ada jenis lain. Manusia jadi-jadian. Siang jadi laki-laki, malam jadi malam. Kalau jadi perempuan. Emang Ya itulah. Tapi ya makanya karena saking ya tahu sistem aturan yang sekarang itu terhadap sesuatu hal yang menyimpang, sesuatu hal yang fasad tadi itu sudah didukung oleh sistem yang ada. Jadi hati-hatinya itu kitanya nanti sebagai seorang muslim akhirnya ikut. Karena ini sebuah sudah normal juga, dan dia juga sebagai manusia diakui sebagai manusia, maka yang interaksi yang mereka lakukan tadi didukung aja gitu. Biarlah nanti kalau yang rusak juga dia juga gitu kan. Saya juga nggak bakalan kena gitu. Aduh, makin ngeri ya Bu. jadi kitab ini betul-betul memberikan pemahaman kepada kita gitu ya. Seharusnya khususnya kita perempuan ya, muslimah itu bagaimana gitu ya. Terus kita jadi paham juga laki-laki seperti apa posisinya gitu. Oke. Karena kita sudah melihat gitu ya dari dua kelompok tadi itu, mereka kan karena tidak mengetahui ya bagaimana sebenarnya hukum-hukum Islam, pemikiran Islam terhadap pengaturan laki-laki dan perempuan. Sebagian besar mereka gitu tidak memahami. Jadi karena dia tidak memahami, tidak mengetahui juga kemudian metode bagaimana untuk memperbaiki daripada permasalahan yang timbul dari pergaulan, maksudnya interaksi pria dan wanita. Kebablasan. Nah, sekarang itu kan karena ada moderasi beragama ya, moderasi moderat tadi yang dianggap jalan tengah, itu diambil tengah-tengah kemudian. Jadi ya sudah, kita jangan terlalu bebas, jangan juga terlalu ketat-ketat banget. Nah itu juga perlu dibahas itu. Jangan kemudian sekiranya kita tuh betul menjalankan Islam itu untuk aturan sebagai seorang muslim itu ya sebagaimana Islam itu mengaturnya. Betul. Nggak pakai jalan tengah ya. Ada aturannya, asal mau belajar dan mau untuk pakai. Kadang itu masih Bu, hawa nafsu gitu ya Bu ya. Udah dipelajari, dikasih tahu, tapi kayaknya nggak cocok deh. Itu dia kayak masih memikirkan keduniawian, tidak mau taat sama aturan. Jatuhnya balik lagi ke perasaan, bukan pemikiran. Ya gitu ya. Masih pakai standarnya tuh keenakan gitu ya, standarnya tuh belum siap lah apalah. Kalau konsekuensi keimanan kan harus dipikirkan bahwa ini adalah misalnya Allah memerintahkan wajib untuk aurat salah satunya nih, ya itu sudah wajib gitu.
Akhirnya setelah tahu itu wajib, harus dipertanyakan lagi bagaimana caranya gitu ya untuk auratnya. Oke. Contohnya aja sih, belum lagi yang lain ya. Karena tadi pria dan wanita. Dua-duanya. Apakah yang mengkaji kitab ini harus para perempuan juga? Kan enggak. Ini gue aja. Iya, silakan. Itu dia tim teh. Siapa di sini yang tim teh? Yang tim kopi? Tim kopi bareng sama saya, tim teh bareng sama Bu Masli nanti. Tawarin kopi nggak mau tadi. Tim kopi saset. Saya tim kopi saset juga, tapi ditambah kopi hitam lagi. Waduh. Tetap ada pahitnya. Oke, segitu dulu mungkin ya sahabat OBP ya. Ini adalah sebuah pengantar dari sistem pergaulan pria dan wanita di dalam Islam. Ya nanti mungkin akan muncul pembahasan-pembahasan lainnya di baru Muqaddimah, dan Muqaddimahnya belum selesai. Masih ada Panjang. Muqaddimahnya masih panjang. Dan apa namanya, tunggu saja. Kalau menginginkan misalnya sahabat OBP pengen dibahas apa ya, ngebahas sistem pergaulannya mau dari bahasan yang mana, boleh request di komen. Nanti kita coba kulik dulu, kita cari tahu dulu, dan kita baca-baca lagi untuk bisa disajikan ke sahabat OBP semuanya. Dan tunggu saja gebrakan baru dari OBP, akan diatur sedemikian rupa lebih rapi. Doakan kami istiqomah untuk selalu konten. Baik, saya Diana Jarwati, Siap. undur diri dulu.